Dari video bukan protein, ternyata ada banyak yang menanyakan tentang kalsium ini. Silakan, bila yang belum nonton videonya, silakan ditonton. Di sana timbul pertanyaan, benarkah ayam petelur membutuhkan kalsium untuk membantu proses bertelurnya? Kalsium yang memadai sehingga dapat bertelur dengan baik dan lancar. Ada banyak pilihan kalsium untuk ayam kita. Kalau bisa kita pilih yang mudah, murah, dan aman untuk ayam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Dari video bukan protein, ternyata ada banyak yang menanyakan tentang kalsium ini. Silakan, bila yang belum nonton videonya, silakan ditonton. Di sana timbul pertanyaan, benarkah ayam petelur membutuhkan kalsium untuk membantu proses bertelurnya? Bang Tani akan bawakan hasil penelitian Universitas Udayana, di mana dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa ayam petelur usia muda, yakni usia 22 minggu, diperlukan sekitar 3,3% kalsium untuk memproduksi telur. Sedangkan pada ayam petelur yang berusia 40 minggu, diperlukan lebih banyak lagi, yaitu sekitar 3,7% kalsium. Sekarang pertanyaannya, lalu dari mana saja kita bisa mendapatkan sumber kalsium tersebut? Ikuti terus video ini supaya tidak salah informasi. Jangan sampai kita menilai isi buku hanya dengan melihat covernya saja. Sebelum Bang Tani lanjutkan materinya, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam white leghorn dengan klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di Kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ada banyak sumber kalsium yang dapat kita gunakan untuk ayam petelur. Dari mulai yang alami, organik, yang sintetis, atau yang buatan. Dari yang alami, Bang Tani sudah pernah buatkan banyak konten tentang sumber kalsium ini. Di antaranya, jus pisang, jus buah naga, jus lidah buaya. Sementara untuk pilihan lainnya juga ada yang menggunakan bahan-bahan yang murah, yaitu batu kapur yang dihaluskan. Karena batu kapur ternyata mengandung kalsium karbonat hingga 95%. Ada juga yang menggunakan kulit kerang yang dihaluskan. Karena kulit kerang menurut penelitian dari Unair mengandung CaCO3 atau kalsium karbonat sebesar 96%. Nah, itulah di antara bahan-bahan alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kalsium pada ayam petelur. Ada satu lagi yang Bang Tani ingin tunjukkan, di mana bahan ini bisa diperoleh dengan gratis dari hasil ternak kita sendiri. Bahan ini ternyata mengandung kalsium karbonat sebanyak 98,2%, juga mengandung 0,9% magnesium, dan juga 0,9% fosfor. Bahan-bahan itu semua identik dengan bahan yang dibutuhkan ayam untuk bertelur. Selain ayam juga membutuhkan protein untuk isi telurnya. Nah, bahan apa yang dimaksudkan Bang Tani di sini? Bahan itu adalah cangkang atau kulit telur itu sendiri. Tentu saja kulit telur ini bisa kita dapatkan dari ayam kita sendiri yang sisa kulitnya akan dibuang dari dapur setelah isinya diambil. Padahal daripada dibuang, kulit telur itu sangat bermanfaat bagi ayam peliharaan kita karena kalsium karbonat yang tinggi yang terkandung di dalamnya. Selain untuk bahan baku produksi telur, ternyata kalsium diperlukan juga bagi ayam untuk aktivitas hariannya. Di antaranya untuk menumbuhkan bulu, memperkuat tulang, memperkuat daya tahan tubuh, dan lain sebagainya. Bahkan apabila ayam kekurangan kalsium, bisa mengakibatkan kelumpuhan. Jadi, jangan lupakan kalsium pada pakan ayam kita ya. Walaupun penting, tapi perlu juga diingat, semua ada takarannya. Jangan sampai berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan pasti juga tidak baik. Di antara tanda kelebihan kalsium pada ayam adalah telurnya akan terlalu keras untuk ditetaskan, sehingga anak ayam sulit untuk keluar. Kemudian bisa terjadi gangguan metabolisme, bisa juga fesesnya encer, nafsu makan menurun, dehidrasi, dan lain sebagainya. Intinya, hal-hal tersebut juga tidak baik bagi ayam. Untuk itulah kita juga harus perhatikan takarannya. Mengenai takarannya, Bang Tani sudah sampaikan di awal video tadi. Sebagai tambahan informasi, selain bermanfaat untuk ayam, cangkang telur juga bermanfaat bagi tumbuhan di sekitar kita.
Di antaranya sebagai pupuk kompos, mencegah pembusukan tanaman, penangkal hama seperti siput, dapat digunakan sebagai pupuk alami, dan penyubur tanah. Jadi mulai sekarang, sisa cangkang telur dari dapur jangan buru-buru dibuang, karena manfaatnya sangat banyak. Insya Allah Bang Tani akan buatkan video tentang cara mengolah cangkang telur ayam ini agar bisa digunakan sebagai tambahan pakan ayam kita. Baik, demikianlah konten kita kali ini. Bang Tani berikan sedikit kesimpulan dari video kali ini sebelum ditutup. Selain protein, ayam juga memerlukan kalsium yang memadai sehingga dapat bertelur dengan baik dan lancar. Ada banyak pilihan kalsium untuk ayam kita. Kalau bisa kita pilih yang mudah, murah, dan aman untuk ayam kita. Ada banyak pilihan sumber kalsium untuk ayam kita. Kalau bisa, kita pilih yang mudah, yang murah, yang aman untuk ayam. Salah satu pilihannya adalah menggunakan cangkang telur sisa dapur. Selain mengurangi sampah dapur, ternyata cangkang telur adalah salah satu suplemen terbaik untuk ayam. Secara logikanya, ayam memproduksi telur. Maka bahan bakunya pasti ada pada telur tersebut, bukan? Semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi. Silahkan share ke rekan-rekan lain supaya kita turut berbagi pengetahuan bagi sesama. Siapa tahu hal kecil ini dapat membantu menyelesaikan masalah banyak orang. Bahkan mungkin juga persoalan bangsa yang kita cintai bersama ini. Nanti apabila ada pertanyaan lain, bisa gunakan kolom komen atau bisa juga gabung di grup Telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ayam White Leghorn, silakan tonton video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini. Dan bagi yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Tani, silakan gunakan link sosial media yang tersedia. Dan bagi yang ingin memberi produk-produk tani di kota, seperti telur tetas, herbal untuk ayam, DOC, silahkan klik link Tokopedia yang disediakan. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal yang kecil, sehingga hal yang besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.